Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan membedah satu buku inspiratif yang judulnya The 4-Hour Work Week. Ya, ini karya Timothy Ferriss. Nah, tentunya kita akan membedah dan membahas terkait dengan buku inspiratif ini. Ya, dalam buku ini apa yang dibilang? Tinggalkan pekerjaan 9 to 5, hiduplah di mana saja, dan bergabunglah dengan orang kaya baru. Tentunya ini edisi lengkap dan terbaru yang sudah diterbitkan di 35 negara. Baik, kalau kita bicara buku ini, kita lihat ya penulisnya itu Timothy Ferriss. Jadi Timothy Ferriss ini adalah seorang pengusaha Amerika. Dia juga investor, penulis, podcaster, dan guru. Nah, ini gaya hidupnya yang sangat luar biasa tentunya. Ia dikenal dengan banyak seri buku. Ya, salah satunya The 4-Hour Work Week yang akan kita bahas hari ini, yang tentunya berfokus kepada optimalisasi gaya hidup. Nah, si Timothy Ferriss ini usianya 47 tahun. Dia kelahiran 20 Juli 1977. Nah, buat teman-teman ya, kalau kita bicara apa makna dari buku ini ya, jadi pertanyaan ini bisa menjadi dasar pengetahuan dan sebuah perencanaan dalam proses kehidupan. Bagaimana kita mengatur waktu, manajemen waktu, terutama bagi kita yang hidupnya nomaden. Nah, jadi di dalam buku ini ya banyak sekali hal yang menjadi inspiratif ya, pengalaman dari cerita orang-orang yang sudah berhasil tentunya merintis dari nol sampai dengan sekarang memiliki usaha yang sukses, menjadi pengusaha yang terkenal, dan tentunya banyak sekali membuka lapangan pekerjaan. Nah, terutama bagi kita yang hari ini masih bekerja sebagai karyawan, ya tentunya kita juga punya mimpi yang sama, bagaimana kita menjadi pengusaha yang sukses. Nah, kalau kita melihat di dalam buku ini ya, jadi dalam buku ini dibilangnya bagaimana ya kita tidak terlalu ingin mendapatkan pujian. Karena pujian itu kan bagi kita ya ada hal positif dan negatif. Kalau hal positifnya kita bisa memotivasi kerja kita supaya lebih baik lagi, sedangkan yang negatif terkadang kita lalai. Kalau sudah dapat pujian, kita tidak mau bekerja lebih maksimal. Nah, jadi bagaimana kita membuat sebuah perencanaan? Yang pertama, manajemen waktu. Ada beberapa kisah yang ditulis di dalam buku ini. Ada seorang anak, dia terlahir dari orang tua kaya, tapi orang tuanya tidak mau mewariskan harta kekayaannya kepada anaknya. Alhasil anaknya disuruh bekerja mandiri. Tapi bukan hanya dilepas begitu saja, tapi orang tuanya memberikan konsep sebuah perencanaan untuk menggapai impian dan masa depan. Dia ada beberapa nasihat disampaikan kepada anaknya. Yang pertama, bagaimana tetap mengemban pendidikan yang tinggi, sehingga dari pendidikan itu kita memiliki ilmu dan prestasi. Nah, dari ilmu dan prestasi itu kita bisa membuat sebuah perencanaan kehidupan, apa usaha yang akan kita lakukan setelah tamat kita dari perguruan tinggi. Jadi perencanaan waktu itu sangat perlu. Jadi perencanaan waktu disampaikan oleh orang tua si anak, apa katanya ya, kalau kamu menjadi orang sukses, dimulailah dari perencanaan waktu. Nah, kalau kita melihat lagi ya, ada pertanyaan dari orang Amerika yang paling mendasar nih dan sulit untuk dijawab katanya. Jika tidak, Anda akan memegang buku ini di tangan Anda sekarang. Jadi apa pekerjaan Anda katanya? Jadi apa pekerjaan Anda yang bisa Anda lakukan hari dan ke depan? Nah, kalau kita diberikan pertanyaan itu, tentunya kita akan sulit untuk menjawab. Tapi katanya, kalau kamu diberikan satu kepercayaan, ya, apakah kamu bisa memegang kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh? Kalau bisa, nah coba kamu buktikan, bukan dengan teori tapi dengan prestasi. Itu yang disampaikannya. Jadi banyak hal sebenarnya buat teman-teman yang menyaksikan video ini ya. Jadi buku ini sudah banyak terjual di 35 negara ya, terutama di Amerika. Jadi yang paling penting di sini
bagaimana kita memiliki sebuah perbedaan hidup ya, baik itu pendapatan yang absolut dan pendapatan relatif. Bagaimana melatih mental kita untuk bisa menghargai sebuah kinerja usaha yang kita lakukan hari ini, ke depan, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa manajemen waktu dan manajemen keuangan sehingga kita dapat mewujudkan apa yang kita inginkan hari ini dan ke depan. Bagaimana kita menentukan prioritas perencanaan dan menciptakan waktu yang efisien, tentunya dengan menjaring akses mitra jejaring maupun informasi yang kita dapat. Dan yang paling penting, bagaimana kita menjaga rahasia manajemen perusahaan apabila kita diberikan kepercayaan, amanah, sehingga kita bisa menjadi inspirasi, dan ke depan kalaupun kita membuka usaha, kita sudah memahami bagaimana alur dan prosedur yang akan kita lakukan. Nah, buat teman-teman semuanya ya, buku ini bisa kalian miliki tentunya ya. Ini menjadi inspirasi bagi kalian yang tentunya hari ini sedang merintis ya, sedang merintis dari nol ya, untuk bisa menggapai impian dan cita-cita. Terutama buat kalian para pemula, ayo dapatkan buku ini. Mudah-mudahan buku ini menjadi inspirasi buat saya dan kita semua yang menonton video ini. Salam literasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.